Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel kesayangan kita Arai59. Semoga kalian sehat, banyak rezeki dan bahagia selalu. Kali ini, admin akan mengulas sebuah film berjudul Papillon yang dirilis pada tahun 2017. Papillon adalah bahasa Prancis yang berarti kupu-kupu. Cerita film ini berdasarkan kisah nyata seorang narapidana yang berhasil kabur dari penjara Camp de la Transportation di Guyana. Pria tersebut bernama Henry Carrier yang ditahan pada tahun 1933. Henry yang dijuluki Papillon menulis autobiografi yang lalu dijual sebagai buku berjudul Papillon. Film ini sendiri merupakan adaptasi dari film yang telah dibuat pada tahun 1973 dengan judul yang sama. Lalu, bagaimana kisah pelarian Henry Carrier dari penjara yang amat sangat mengerikan tersebut? Untuk itu, mari kita siapkan waktu, konsentrasi, dan selamat menyaksikan. Pada tahun 1931 di Paris, Papillon adalah seorang pembobol brankas terbaik. Tak butuh waktu lama, Papi telah mengambil berlian dalam brankas yang ia bobol. Selanjutnya, Papi segera menuju tempat hiburan malam. Di sana, ia menemui seorang bos mafia bernama Castelli. Castelli sedang menyiksa germo bernama Roland Legrand yang telah melaporkannya ke polisi. Lantas, Papi menjual 7 butir berlian curiannya seharga 10.000 euro pada Castelli. Setelah mengantongi uang, Papi segera memanggil kekasihnya, Nanette. Nanette adalah seorang wanita penghibur di tempat tersebut. Setelah selesai pertunjukan, Papi memberikan kalung berlian kepada Nanette dan mengajaknya untuk pergi. Tanpa Papillon sadari, anak buah Castelli melihat mereka berdua dengan kalung berlian tersebut. Esok paginya, Nanette mengajak Papi untuk meninggalkan Paris dan hidup sebagai keluarga sederhana di pedesaan. Namun, Papi meminta waktu 6 bulan padanya untuk lebih dulu mengumpulkan uang. Namun tiba-tiba, polisi datang dan langsung menangkap Papillon. Ia dituduh telah membunuh Roland Legrand, germo yang semalam disiksa oleh Castelli. Esok paginya, Nanette menemui Papi. Ia menyuruh Papi untuk mengajukan banding. Namun, Papi tahu betul, polisi dan penjahat sudah sulit untuk dibedakan. Papi berencana kabur dan meminta Nanette untuk melupakannya. Di sel sementara itu, ia disapa oleh Julot, seorang perampok nekat yang menyarankannya membawa uang untuk biaya kabur. Selanjutnya di tempat pemeriksaan, Papi dan Julot memperhatikan Louis Degas. Louis Degas adalah seorang milioner yang ditahan karena membuat obligasi palsu. Selanjutnya, para napi ini akan dipindahkan ke Camp de la Transportation, sebuah penjara di Guyana, Amerika Selatan. Kemudian, para napi diboyong menuju kapal tahanan. Dalam perjalanan, istri dan pengacara Degas mengatakan bahwa mereka akan mengajukan banding dan Degas dapat pulang sebelum Natal. Setibanya di dalam kapal tahanan, Papi dan Julot menyiapkan tempat untuk Degas. Papi menawarkan diri untuk menjadi bodyguardnya dengan imbalan uang untuk kabur. Namun di situasi seperti ini, Louis Degas sulit untuk mempercayai siapapun. Dan akhirnya Degas menolak tawaran dari Papi. Malamnya, saat Degas tertidur, seorang penjahat kejam merobek perut napi di samping Degas hanya untuk mengambil uangnya. Dan ironisnya, polisi di sana ikut mengambil sebagian uang tersebut. Tidak lama, para polisi membuang mayat tahanan ke laut begitu saja. Mengingat kejadian semalam, pagi harinya, Degas terus mengikuti Papillon. Degas mulai khawatir. Akhirnya, Degas sepakat untuk menyewa Papillon sebagai bodyguardnya sampai ia bebas. Louis Degas tak berniat kabur karena ia yakin istri dan pengacaranya akan mengajukan banding untuknya. Malam harinya, penjahat kejam itu kembali beraksi. Kali ini, ia mengincar Louis Degas. Papi segera menjatuhkannya. Penjahat itu tak mengetahui siapa yang menyerangnya, hingga ia memukul dengan membabi buta. Tidak lama, polisi menyemprotkan uap panas dan memeriksa seluruh tahanan.
Hands out, everybody. This one's been fighting for sure. Come on. Akhirnya, Papi dipindahkan ke kelas pertama. Kaki dan tangannya diikat seperti hewan buas. Beberapa hari kemudian, kapal telah tiba di pelabuhan. Juliet menjalankan ide gila. Ia sengaja menyayat kakinya agar bisa masuk ke rumah sakit. Selanjutnya, para tahanan digiring menuju Camp de la Transportation. Mereka semua dikumpulkan di sebuah lapangan. Lalu, kepala penjara berpidato di samping Julietine. Ia mengatakan bahwa siapapun yang berusaha kabur akan diisolasi selama 2 tahun. Hukuman kedua selama 5 tahun. Dan apabila seorang napi berani membunuh sipir, maka napi tersebut akan langsung dieksekusi. Seperti biasa, Papi mencari tempat di pojok untuk melindungi Luis Dega. Uniknya, satu ruangan sel di penjara tersebut diisi oleh banyak napi. Setelah mendapat tempat, Papi menemui kepala kamar dan memesan pekerjaan di rumah sakit. Kepala kamar meminta biaya 1.000 euro dibayar cash tanpa tawar-menawar. Tidak pikir panjang, Luis Dega segera mengeluarkan uang tersebut dan membayarnya. Malam harinya, para tahanan tidur dengan kaki di borgol. Saat pagi tiba, tangan Dega berdarah karena gigitan binatang. Dan ternyata, kamar tahanan mereka juga dihuni oleh kelelawar penghisap darah. Kemudian, para sipir berteriak bahwa ada napi yang kabur. Selanjutnya, pembagian tempat kerja. Papi dan Dega ditempatkan di rumah sakit. Namun sayangnya, wakil kepala sipir memindahkan mereka ke Route Zero. Rupanya, adik ipar wakil kepala sipir ini ditangkap karena dokumen palsu yang dibuat oleh Dega. Wait. Take him too. Hero. Route Zero sendiri merupakan tempat penambangan batu. Mereka lebih mirip seperti budak daripada tahanan. Dega yang tak terbiasa kerja keras langsung kelelahan. Kemudian ia mulai tidak enak badan. Lantas, Dega mencari sesuatu yang ternyata Dega mengalami diare dan itu menyebabkan uang yang ia simpan di perutnya terjatuh. Papi segera berhenti mendorong troli dan mencari uang tersebut. Beruntung, Papi menemukannya kembali. Saat tiba jam istirahat, mereka melepas lelah sambil menunggu makan siang. Tiba-tiba di samping Dega, seorang tahanan meninggal karena kelelahan. Tanpa ragu, Selir, seorang napi senior, mengambil jatah roti mayat tersebut lalu membaginya kepada Papi. Saat Papi dan Selir tengah berbincang, seorang tahanan menodong Dega. Papillon segera pasang badan untuk mengusirnya. Di jalan, mereka bertemu rombongan wanita pesanan dan seorang germo yang meminta tumpangan. Papi menanyakan perahu pada germo tersebut. Germo tersebut membandrol harga 5.000 euro untuk tumpangan perahu dan ia akan pulang 3 hari lagi. Beres bekerja, Papi dan Dega membersihkan diri. Ternyata, orang yang menodong Dega sebelumnya masih menyimpan dendam. Ia datang bersama 2 orang temannya untuk membuat perhitungan. Namun, meski terluka sayatan pisau, Papi berhasil membuat 3 lawannya pingsan. Malamnya di sel penjara, setelah berminggu-minggu berlalu, Dega mulai menyadari bahwa istrinya tidak melakukan banding untuk dirinya. Ia mulai berpikir untuk kabur bersama Papi. Keesokan harinya, para tahanan dikumpulkan di lapangan. Mereka semua disuruh untuk berlutut. Lalu, kepala penjara mengatakan bahwa ada seorang napi yang mencoba kabur dengan membunuh 2 orang sipir. Ternyata, orang yang dimaksud adalah Juliet. Para sipir segera menempatkan Juliet di Julietine. Lalu seketika,
Kebetulan, Papillon ditugaskan untuk membawa mayat Julot. Meski Luis Dega sangat enggan, Papillon terus mengajaknya. Tiap tahanan yang mati, mayatnya akan dibuang ke laut sebagai umpan ikan. Go get the boat ready. Tentu saja, Dega yang merupakan milioner tak terbiasa mengangkat beban. Sipir memaksanya dengan cambuk agar Luis Dega tetap membawa mayat Julot, dan itu membuat Papillon geram. Kesempatan tersebut digunakan Papi untuk kabur. Papillon! Dua orang sipir terus mengejar Papillon hingga ke tepi sungai. Luis Dega sangat frustasi karena ditinggal oleh Papillon begitu saja. Come on. Malam harinya, Papillon menemui Germo yang hendak pulang. Namun, Papi tidak membawa uang sedikit pun. Ia berjanji akan membayarnya setelah tiba di Prancis. Tidak diduga olehnya, ternyata Papillon masuk ke dalam perangkap sang Germo. Papillon dibawa kembali ke penjara. You're lucky that guard didn't die. Beruntung, sipir yang ia pukuli tidak mati. Sehingga Papillon hanya mendapatkan hukuman isolasi selama 2 tahun di Pulau Saint Joseph. Konon, banyak napi yang gila setelah diisolasi di pulau tersebut. Makanan yang ia dapatkan hanya berupa kuah sup yang rasanya seperti air kobokan. Untuk menelannya, Papi perlu menahan napas. Setelah beberapa hari, sipir yang dipukuli oleh Papi datang ke selnya untuk membalas dendam. I'll teach you to be quiet. Come on, he's crazy. Come on. Beberapa hari kemudian, ada yang menaruh kelapa tua di ember Papillon. Ternyata, Luis Dega yang menitipkan kelapa tersebut untuk Papillon. Kelapa tua pemberian Luis Dega adalah satu-satunya nutrisi yang bisa Papi dapatkan. Namun, beberapa hari kemudian, saat Papi ingin mengambil embernya, tiba-tiba para sipir membunuh tahanan yang telah membawakan kelapa tua untuk Papillon. Kemudian, Papillon diinterogasi. Kepala sipir menanyakan siapa orang yang mengirimkan kelapa tua tersebut. Namun, Papillon hanya diam. Lalu dengan teganya, kepala penjara menyuruh sipir untuk mengurangi jatah makan Papillon. Hari demi hari, Papillon kekurangan nutrisi, badannya semakin kurus. Setiap ia mengintip keluar, selalu ada mayat yang diseret untuk dibuang ke laut. Dalam kondisi kelaparan, tak diduga, kepala penjara kembali menemui Papi dengan satu mangkuk sup daging. Ternyata, sup tersebut merupakan sogokan agar Papillon menyebutkan nama orang yang telah mengirim kelapa kepadanya. Bukannya memberitahu, Papillon malah menyuapi kepala penjara tersebut dengan sup yang ia bawa. Masih belum puas dengan derita Papillon, kepala penjara menutup semua sumber cahaya di dalam sel Papillon. Bukannya mati, Papillon malah berhalusinasi. Tidak lama, Papillon melihat brankas di tembok sel. Ia mencoba membuka brankas, seolah untuk membebaskan pikirannya. Papillon adalah seorang ahli pembobol brankas. Namun kali ini, ia tidak mampu membukanya. Papillon menyerah. Ia kehabisan akal untuk membuka brankas tersebut. Namun tiba-tiba, brankas tersebut terbuka sendiri dan membebaskan pikirannya. Hari demi hari berlalu. Tanpa terasa, Papillon telah menghabiskan 2 tahun dalam sel isolasi. Lalu, 2 orang sipir membawanya ke ruang perawatan. Di sisi lain, Luis Dega dipekerjakan sebagai administrasi di penjara tersebut. Mengetahui Papillon telah bebas,
Luis Dega segera menuju ruang perawatan untuk menjenguknya. Sampai di sana, ia sangat miris melihat keadaan Papi. Dega mengira bahwa Papi sudah gila karena diisolasi dalam ruang gelap selama 2 tahun. Kemudian Dega bercerita bahwa bandingnya tidak pernah diajukan oleh istrinya. Dan kini, istri dan pengacaranya telah menikah. Mereka hidup bahagia dengan harta yang telah Dega kumpulkan selama hidupnya. Lalu tiba-tiba Papi menjawab, ternyata dia tidak gila. Papi cuma acting agar ia dibawa ke rumah sakit. Kemudian Dega membocorkan agenda penjara bahwa hari Minggu akan diadakan pertunjukan film dan saat tersebut adalah saat yang tepat bagi mereka untuk kabur. Selanjutnya, Papi kembali berakting agar ia diberikan obat penenang. Leave now! Leave! Papi dengan sengaja mengumpulkan obat penenang tersebut. Bring me some water! Malam harinya, Papi mendengar suara ribut-ribut di kamar mandi. Ternyata, seorang penjaga mencoba untuk melecehkan seorang napi laki-laki di sana. Setelah penjaga pergi, Papi mendekati lelaki tersebut. Dia bernama Maturet yang dihukum atas kasus pembunuhan. Kemudian, Papi mengajak Maturet untuk kabur. Tugasnya adalah mengalihkan perhatian penjaga di ruangan tersebut. Well, nobody framed me. Esok harinya, Selir berpura-pura gila agar masuk ke ruang perawatan. Ia telah menghubungi penjual perahu yang meminta uang 50% sebagai tanda jadi. There. It's a straight shot to the ocean. We got a plan. Lantas, Luis Dega memberikan uang terakhir yang ia miliki pada Papi. Papi menugaskan Dega untuk mencampur obat penenang pada kopi petugas. Namun saat ingin pergi, seorang tahanan merebut obat tersebut. Dega yang tidak bisa berkelahi menggigit tangan tahanan yang merampas obat darinya. Saat itu, terkuak latar belakang mereka. Ternyata Dega sering dipukuli ayahnya saat masih kecil. Sementara itu, Papillon adalah anak dari seorang guru. Dega, where are you going? Malam harinya, tepat saat film diputar, rencana mereka mulai dijalankan. Dega memasukkan obat penenang ke dalam botol dan mencampurkannya dengan air. Maturet mengajak penjaga ke toilet untuk berpacaran. Sementara itu, Papi dan Selir membongkar kaki ranjang sebagai alat pemukul. Di sisi lain, Dega menuangkan racikannya ke dalam kopi para petugas. Lalu, Papi dan Selir melumpuhkan penjaga di toilet. Setelah itu, mereka turun untuk melumpuhkan para petugas. Tanpa diduga, seketika hujan turun. Para tamu disuruh masuk ke dalam untuk berteduh. Selir mulai panik karena terlalu lama menunggu Luis Dega. Papi, we gotta move. Wanna go? Go. Ternyata Dega telah memadamkan listrik dan mencuri kunci pintu utama. Go, go! Mereka melewati jalur patroli petugas ke belakang menara. Kemudian mereka melompat ke bawah untuk kabur. Sayangnya, kaki Dega terkilir hingga semakin memperlambat mereka. Setibanya di hutan, mereka ditodong oleh segerombolan orang. Namun ternyata, penodong tersebut adalah orang yang menjual perahu pada mereka. Penjual perahu segera meminta sisa uang tagihan. Papi dan Luis Dega sempat ragu pada penjual tersebut. Setelah memberikan uang kepadanya, ternyata penjual tersebut adalah orang jujur. Mereka segera menyiapkan perahu dan berlayar. Pagi itu, air laut sangat tenang. Namun siang harinya, perahu mereka bocor, kemudinya pun patah. Take the tiller! Dalam kepanikan tersebut, Selir yang tidak menyukai Luis Dega sejak awal ingin menyingkirkannya. Menurutnya, Luis Dega hanya menjadi beban tak berguna di perahu tersebut. Beberapa saat kemudian, keadaan laut terlihat sangat tenang. Namun di depan, badai besar tengah menganga untuk menggulung mereka. Hal tersebut membuat Selir semakin bersemangat untuk menyingkirkan Luis Dega agar beban perahu mereka berkurang. Kemudian, perkelahian pun dimulai. Home!
Luis Dega kehabisan kesabaran dan menusuk selir berulang kali. Mereka membuang selir ke laut, namun perahu mereka semakin mendekati badai. Saat terbangun, Papi sudah berada di pulau dengan penduduk primitif. Tidak lama, ia bertemu seorang biarawati. Biarawati tersebut mengatakan bahwa ia tahu dari mana Papi berasal. Lalu, Papi meninggalkannya untuk mandi. Sementara itu, Luis Dega dengan kakinya yang bengkak masih syok dengan apa yang ia lakukan kepada selir. Namun Luis Dega dan Maturet memutuskan untuk tinggal di tempat tersebut. Sementara itu, Papi tetap ingin kembali ke Paris. Good luck. Papi, it's paradise. Dalam perjalanan, Papi melihat mobil polisi. Ia segera kembali untuk mengabari Dega dan Maturet. Namun naasnya, Maturet tewas tertembak. Sementara itu, Luis Dega dan Papillon kembali dibawa ke penjara. Setelah menjalani hukuman isolasi selama 5 tahun, kepala penjara yang kejam mengirim Papillon ke Pulau Iblis. 5 years in solitary. Find it where you're going. Dalam bangunan di pulau tersebut, lebih banyak orang gila daripada orang waras. Namun tidak lama, ada pria yang menghampirinya. Itu adalah Luis Dega. Dega telah 5 tahun tinggal di Pulau Iblis. Luis Dega menjalani hari-harinya dengan melukis dinding dan langit-langit kamarnya. Tampak lukisan Papi dengan tato kupu-kupu di dadanya. Kemudian, Luis Dega mulai menyiapkan makan dan minum. Rise and shine. Pagi harinya, Dega mengajak Papi untuk mengambil air. Tidak lama, Papi menaiki tangga menuju sisi pulau. Papi masih menyimpan harapan untuk bebas. Di hari berikutnya, Papi mengajak Luis Dega ke sisi pulau. Papi melemparkan sebuah kelapa tua. Kemudian, kelapa tua tersebut terbawa ombak menjauhi pulau. Ride the current to freedom. Selanjutnya, Papillon dan Luis Dega membuat rakit dari buah kelapa yang dimasukkan ke dalam 2 karung goni. Malam itu, mereka mempersiapkan keperluan di perjalanan. Kemudian, pada pagi harinya, mereka berdua membawa rakit tersebut ke sisi pulau. The fall will probably kill us. Saat Papi menyatukan rakit, ternyata Luis Dega tidak berencana untuk kabur. Ia melakukan semuanya hanya untuk membantu Papillon. Ini adalah upaya ketiga Papillon untuk kabur. Singkat cerita, Papillon kini menjadi warga negara Venezuela. Papi mengunjungi kantor penerbit dan mengajukan beberapa buku berisi kisah hidupnya. My wife convinced me to write it all down.
Kemudian, buku dari Papi diangkat sebagai film berjudul Papillon yang kawan-kawan sedang saksikan saat ini. Dengan berhasilnya Papillon, cerita pun selesai. Lebih dari 80.000 tahanan dihukum penjara di Guyana, Prancis. Kebanyakan dari mereka tidak pernah kembali ke Prancis. Autobiografi Henry Cavill berjudul Papillon menjadi buku terlaris nomor 1 selama 21 minggu di Prancis. Beberapa saat kemudian, buku tersebut telah terjual sebanyak 13 juta eksemplar dalam 30 bahasa. Pada tahun 1970, Menteri Kehakiman Prancis menandatangani dekret yang mengizinkan Henry Cavill untuk pulang. Selama sisa hidupnya, Henry hidup sebagai orang bebas dan sukses setelah menjalani kisah pahit dalam hidupnya. Papi mengajarkan kita untuk pantang menyerah dan fokus pada tujuan. Dalam prosesnya, kita akan menemui kegagalan. Namun bagi orang cerdas yang pantang menyerah, kegagalan justru menjadi kisah manis untuk diceritakan. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, tetap semangat kawan, dan wassalam.